kamu? Kamu telah mengganggu anak murid saya. Siapa? Dan si Jack. Oh, kebetulan. Si Abrag dan si Jack telah menculik ibu-ibu. Dan ternyata itu perintah kalian semua para dukun. Betul? Ya, memang kenapa? Ya Allah ya Rabb. Inilah kameramen. Ini sosok kurcaci ini tidak bosan-bosan untuk mengganggu kita. Kamu mau apa ke sini? Hah? Mau nuntut balas dendam? Ya. Hah? Mau apa kamu? Mau nuntut balas dendam? Betul, saya ingin menindas. Ya Allah ya Rabb. Kalau kamu mau nindas saya, kamu jangan coba-coba. Bilangin sama si Abrag, si Jack. Jangan suka menyekap orang. Minta tebusan 200 juta. Kasihan orang itu. Hah? Maksudnya apa itu? Terus kamu ke sini mau apa? Mau lawan saya? Betul. Keluarkan kemampuan lo. Kurang ajar kau. Emang benar dasar kau ini. Kau sungguh terlalu naif. Kau mau diperintahkan si Abrag untuk dijadikan dasar anak dukun kau. Kau itu sadarlah. Ini momen lebaran. Kenapa si Abrag dan si Jack masih menyekap perempuan? Masya Allah ya Allah ya Rabb. Ada apa ini sebenarnya kalian ini? Terus kamu datang ke sini di kediaman saya mau apain? Mau nuntut balas dendam? Karena ibu-ibu itu saya lepasin, begitu? Allahu Akbar. Ayo kamu mau apa? Silakan. Kau digitu aja udah mundur. Ayo maju, keluarkan kekuatan lo. Ini keras juga ini kurcaci. Dasar kamu anak setengah setan kamu. Kamu dasar. Kenapa? Oh, kameramen, tenang aja. Kamu datang-datang gedar-gedar rumah saya. Ternyata kamu mau cuma ini yang kamu lakukan ya? Allahu Akbar. Maju kamu. Hah? Keluarkan saktian lo. Kuat benar ini. Dasar. Gak sia-sia ya si Abrag berguru sama kalian. Dia adab kamu dasar. Allahu Akbar. Dasar ini kurcaci bener kuat ini. Gak mau kalah juga, gak mau nyerah juga ini. Tenang para sahabat, tenang kameramen. Saya bisa ngatasi kurcaci sakti ini. Emang bener kau kurcaci tapi kau sakti, saya akui itu. Dasar kau senyap ini menyerangnya kameramen. Hati-hati kameramen. Ini dia ini nggak terima ibu-ibu saya lepaskan. Ini si Jack si Abrag ngutus ini nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Mampus lu. Keluarkan kesaktianmu. Masih dia. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabur kameramen, kabur dia. Gak ada kameramen. Kabur dia. Udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Para sahabat subscriber sudah channel official. Kenapa kameramen? Kamu terimbas. Saya juga sempat kewalahan kameramen. Nah, alhamdulillah enggak kena apa kameramennya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radawla. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdah. Saya ucapkan beribu-ribu makasih pada semua subscriber Pusdacil Official, dan tak lupa pula Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi saya dan kameramen saya, para sahabat subscriber Pusdacil Official. Pada kesempatan kali ini itu si Jack, si Abrag, emang kemarin saya membebaskan ibu-ibu yang disandra sama si Jack, si Abrag dan si Tompeng bersama anak-anak premannya itu. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini si Abrag, si Jack, si Jabar mengutus yang namanya anak dukun itu, setengah manusia setengah iblis mungkin ya, kurcaci itu. Jadi dia itu emang benar, ilmunya jangan disepelekan, ilmunya jangan diremehkan. Dia itu sangat luar biasa, tenaga dalamnya kuat, kesaktiannya kuat. Namun alhamdulillah saya bisa mengusir dia dengan kekuatan saya juga, seperti itu ya para sahabat. Dimana subscriber Pusdacil Official ini adalah wujud perlawanan dari preman kepada saya dan Bang Rai tentunya, karena ini si Jangga, si Subek dan yang lainnya para preman itu, si Madatuk selalu mendoktrin si Abrag, si Jack, si Jabar, si Tompeng dan yang lainnya untuk berbuat onar. Dimanapun ada timnya Bang Rai, santrinya Bang Rai, pasti si Jangga juga dan yang lainnya juga pasti terkoneksi dengan para preman di sini, seperti itu. Jadi sehingga mereka buat onar, buat ulah, menyekap seorang ibu-ibu, seorang perempuan, sehingga alhamdulillah saya dengan benar, dengan tidak sengaja ya para sahabat, saya datang ke markasnya preman, saya mau menolong, apa bukan menolong ya, saya mau cari si Abrag, si Jack, si Tompeng dan yang lainnya. Kirain saya berada di markas preman tersebut, namun tidak ada. Yang saya temukan adalah ibu-ibu yang diikat, ditutup matanya dan diikat kakinya. Dia itu sandra mereka ternyata, yang disekap oleh mereka atas instruksi si Jangga. Seperti si Jangga brutal karena si Ompong tobat, seperti itu ya para sahabat. Jadi alhamdulillah saya bisa menolong ibu-ibu tersebut, dan saya yang bikin saya merinding, saya bikin kaget. Ibu-ibu itu minta uang tebusan. Apa si Jack sama si Abrag itu minta uang tebusan kepada saya, yang begitu gede, yang begitu besar uang tebusannya, gitu kan? Sehingga saya berupaya dan sekuat tenaga untuk membebaskan ibu itu. Nah, mungkin si Jack, si Abrag dan yang lainnya melihat sandranya atau korban itu tidak ada di markasnya, sudah saya lepaskan, sehingga otomatis dia pasti menuduh saya, seperti itu ya para sahabat, menuduh saya dan ngirim ke saya. Barusan saya mau keluar dengan kameramen saya Rifan Rahman, saya didatangi tamu tak diundang. Saya itu anak seorang kurcaci, anak dukun atau apa gitu ya, saya nggak tahu. Rambutnya panjang segini, mukanya ditutup,
dan kesaktiannya luar biasa. Nah, seperti itu ya para sahabat. Jadi alhamdulillah, tapi dengan doa kalian para sahabat, dengan supportnya Bang Rai dan Kiraksa Buana dan yang lainnya juga, alhamdulillah saya bisa mengatasi hal tersebut. Yang saya takutkan, si Jack, si Abrag, si Jabar itu tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya apa? Membuat ulah lagi, membuat manuver lagi, supaya saya kucar-kacir ke sana ke sini gitu, kewalahan menghadapi para preman itu. Namun saya bersama kameramen saya kemanapun akan datangi, akan santroni itu orang, para preman itu. Namun saya belum bisa menemukannya. Dia itu berpindah-pindah tempatnya, seperti itu ya para sahabat. Ceritanya ibu-ibu itu semalamannya enggak dikasih makan, enggak dikasih apa. Tapi alhamdulillahnya dia enggak dipukulin karena dia itu hanya menginginkan uang tebusan, si Abrag dan si Jack itu. Menginginkan tebusan dari suami si perempuan itu, karena suami si perempuan itu pengusaha sukses gitu kan. Jadi orang berduit lah, artinya seperti itu ya para sahabat. Jadi saya juga kaget, sempat kaget sekali. Kenapa ibu itu yang jadi sasarannya sama mereka. Mereka tidak punya dendam, tidak punya masalah terhadap ibu-ibu itu. Yang inginkan mereka itu adalah hanya segelintir uang tebusan gitu kan. Karena apa? Mereka mungkin udah habis dananya, habis uangnya pakai poya-poya, pakai minum, pakai main perempuan seperti itu ya di momen hari raya ini. Auzubillah min dzalik. Seharusnya dia bersyukur masih dikasih ke nikmat sehat dan nikmat sempurna gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah saya bisa bebaskan ibu-ibu itu, dan saya yang tidak disangka, tidak diduga, mereka menjudgment saya yang membebaskannya. Emang benar saya yang membebaskan ibu-ibu itu, tapi mereka udah ngirim dukun bayarannya, ngirim jagoannya ke sini untuk melibas saya. Seperti itu ya para sahabat. Alhamdulillah dengan doa para sahabat, saya tidak gentar, saya tidak keler terhadap orang seperti itu, dan saya selalu optimis saya pasti bisa mengatasi semua permasalahan ini. Demi apa? Demi untuk menyadarkan mereka, itu tujuan saya para sahabat. Untuk itu sekali lagi doa dan dukungannya dari para sahabat subscriber Bos Dacil Official. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, comment, share sebagainya. Yang belum, saya silahkan di subscribe, dukung saya channel Bos Dacil Official ini, karena subscribe, like, comment ini gratis ya para sahabat. Seperti itu. Alhamdulillah, tadinya saya mau ke kediaman Kiraksa Buana silaturahmi, ya kan, namun ada insiden kecil tadi, tapi saya harus berhati-hati. Saya takut efek imbasnya kemana-mana nanti para preman itu. Seperti itu ya para sahabat. Kameramen, ini kita udah berapa? Ya, jadi kita ingin silaturahmi ke tempatnya, ke kediamannya Kiraksa Buana. Namun ada insiden kecil tadi itu yang saya bilang. Jadi kita harus berhati-hati. Meskipun kita bisa mengatasi, tetap kita harus waspada, berhati-hati. Jangan gegabah dengan mereka itu. Karena para preman itu segala cara dihalalkan, segala ini dihalalkan ya kameramen. Saya tidak tidak sangka dan tidak diduga gitu kan. Mereka sekeji itu mengirim saya kurcaci. Emang kurcaci itu dari dulu saya kejar-kejar terus. Saya kejar-kejar terus, tapi saya tidak bisa menangkapnya karena ketika saya mau tangkap dia udah menghilang. Gitu kan. Entah menghilang lari, entah menghilang emang benar dia bisa menghilang. Seperti itu para sahabat ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya masih diberi kekuatan dan kesehatan seperti ini. Dan yang jelas saya masih diberi ketabahan hati untuk menaklukkan para preman itu. Seperti itu ya para sahabat. Jadi untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, saya sekali lagi minta doa dan dukungannya dari semuanya gitu ya. Untuk untuk sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada para preman itu. Karena saya takut mereka tidak diberi kesempatan untuk bertobat, tidak beri kesempatan untuk hidup panjang, untuk menyadari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu ya para sahabat. Karena si Abrag, si Jack, si Jabar dan semuanya itu adalah anak buah saya dan teman saya dan saudara saya sekaligus. Seperti itu para sahabat. Untuk itu sekali lagi para sahabat subscriber Bos Dacil Official, saya ingin sekali bahwa mereka itu hidup damai, hidup tentram bersama kita semua. Seperti itu. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini momennya momen tidak ada rekayasa tidak disengaja ya. Saya tadinya mau ke kediaman Kirasa Buana, namun saya tadi ada insiden sedikit seperti itu ya para sahabat sampai berpisah. Kameramen kita udah aja, kita langsung menuju ke kediaman Kirasa Buana ya. Kita karena ini perjalanan sangat jauh Kirasa Buana ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari channel Bos Dacil Official beserta kameramen dan kru. Apabila ada kata salah kata, apabila ada salah penyajian, saya mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Undur kata, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.